Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, berbicara tentang pertolongan, setiap kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dan itu sebabnya saudara, manusia seringkali mencari-cari pertolongan dalam hidupnya. Tetapi saudara, ketika seseorang mencari pertolongan dari manusia, seringkali juga dia akan mengalami kekecewaan. Kenapa saudara? Karena setiap manusia juga butuh pertolongan. Dan manusia terbatas untuk menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri butuh pertolongan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini, penolong yang kita butuhkan adalah Tuhan sendiri. Karena kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena orang lain pun punya kebutuhan, punya masalah, dan dalam kebutuhan dan masalahnya tersebut dia membutuhkan penolong. Bagaimana saudara mengharapkan pertolongan dari orang yang juga membutuhkan pertolongan? Ya, memang dalam hidup ini kita harus berupaya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi untuk mengharapkan pertolongan orang lain, itu seringkali mengecewakan. Karena sekali lagi orang itu terbatas dan dia juga punya masalah yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya dalam hidup kita saudara, kita memerlukan penolong, yaitu Tuhan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Atau adakah saudara saat ini yang sedang mengalami situasi yang saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dan dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara sudah pernah mengalami di mana Tuhan menolong saudara secara ajaib? Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara, dan pertolongannya tersebut sungguh nyata dan luar biasa dikerjakan dalam kehidupan saudara. Malam hari ini saya rindu kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan sebagai penolong kita saudara. Dengan harapan dan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, dan di sepanjang hidup saudara, saudara mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Pertolongannya nyata dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhan menyatakan pertolongannya. Saya rindu saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, ke depan saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara setelah saudara menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara.
Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan belajar. Dan ketika saudara terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar bagaimana saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kemudian bagaimana Tuhan menolong saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kita rindukan, kita alami ke depan. Tuhan menolong kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif. Artinya firman Tuhan akan digali benar-benar secara objektif, sehingga saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan, bukan melalui cerita dan dongeng yang saya sampaikan, tetapi melalui penggalian terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 121 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud mengungkapkan bahwa dia mencari pertolongan, dia mengharapkan pertolongan. Dan ketika dia mencari-cari dan mengharapkan pertolongan, maka dia berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan kemudian dia menjawab ayat 2 saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa ada kondisi dalam kehidupannya di mana dia membutuhkan pertolongan. Dia merindukan pertolongan. Dia mencari-cari pertolongan dalam kehidupannya. Dan ketika dia mencari-cari pertolongan, akhirnya dalam pencariannya, akhirnya dia mengakui bahwa ternyata pertolongan yang benar ialah dari Tuhan. Hari ini saya mau kita sadar saudara, bahwa kita sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Pemazmur ini berupaya untuk mencari-cari pertolongan. Mungkin dia mengharapkan pertolongan dari keluarganya, mungkin dia mengharapkan pertolongan dari teman-teman terdekatnya, mungkin dia mengharapkan pertolongan dari orang-orang sekelilingnya. Tetapi ternyata tidak ada yang menolong dia, ataupun ada yang menolong mungkin tetapi tidak sanggup menolong dia, sehingga akhirnya pemazmur ini harus mengakui ialah bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan. Saat ini saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi dan keadaan di mana saudara begitu membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara begitu membutuhkan pertolongan, mengharapkan pertolongan di dalam hidup saudara.
Dan mungkin saat ini saudara sedang mengharapkan pertolongan dari orang-orang terdekat saudara, tetapi orang terdekat saudara tidak kunjung menolong saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengharapkan pertolongan dari keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang seharusnya menolong saudara, tetapi tidak kunjung menolong saudara. Jangan kecewa saudara, karena ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Manusia mungkin mengabaikan saudara, oleh karena mungkin saudara sudah lama menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Oleh karena mungkin ada orang-orang yang selama ini berupaya menolong saudara, tetapi akhirnya mereka jenuh untuk menolong saudara. Jangan berkecil hati, jangan kecewa. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Kalau manusia lemah atau manusia tidak setia untuk menolong kita, itu wajar saudara. Karena sekali lagi manusia yang lain juga, apakah itu keluarga kita, apakah itu orang-orang sekeliling kita, mereka juga punya masalah, persoalan yang harus mereka hadapi, dan di sana pun mereka membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang benar ialah dari Tuhan. Pertolongan yang sesungguhnya ialah dari Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur di sini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, dan pertolongan saudara pun di dalam kehidupan saudara adalah dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, harapkanlah dan carilah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jika Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kita, jika Tuhan menolong kehidupan kita, apakah yang akan terjadi? Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita jika Tuhan yang menolong kehidupan kita? Lihat ayat 2 saudara. Kita akan belajar. Saya rindu kita melihat ada 3 hal yang akan Tuhan kerjakan jika kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sekali lagi di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan kemudian hal pertama yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, yang menjadikan langit dan bumi. Ketika dia berkata bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, dan dia saksikan pertolongan seperti apa yang dia alami dari Tuhan, dia menggambarkannya dengan kalimat bahwa ia menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagi dia, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu yang dialami oleh pemazmur ini dalam segala kondisi dan keadaan hidupnya saudara. Dia menyaksikan bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan selalu punya solusi atas kehidupannya. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan yang begitu berat dalam hidup saudara? Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang bertubi-tubi, ada beban persoalan yang begitu berat untuk saudara pikul? Mungkin ada penyakit yang parah yang sedang saudara derita. Dalam semuanya itu saudara, saudara sangat mengharapkan pertolongan saat ini. Maka saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, maka ketahuilah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Masalah apakah yang tidak terselesaikan oleh Tuhan? Penyakit apakah yang tidak tersembuhkan oleh Tuhan? Beban apakah yang tidak sanggup diangkat oleh Tuhan? Segala perkara bisa jadi. Allah sanggup melakukan segala perkara saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Itu sebabnya dalam segala masalah, persoalan yang saudara hadapi saat ini, harapkan pertolongan dari Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Segala perkara sanggup Dia kerjakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Allah sanggup lakukan. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara sakit,
dan saudara membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, di mana dia, kenapa saya berkata dia hamba Tuhan? Karena dia begitu sibuk melayani. Dia bukan gembala sidang, dia bukan seorang pendeta, tetapi dia begitu sibuk melayani. Dan bagi saya, orang-orang yang hidup dalam pelayan, orang-orang yang hidup melayani Tuhan, orang-orang itu adalah pelayan Tuhan. Dan ibu ini, saudara, berapa waktu yang lalu, sudah sekian lama, saya lupa persisnya, tetapi udah sekian lama dia divonis mengidap penyakit kanker darah. Itu penyakit yang paling mengerikan, saudara, kanker darah. Dan dokter sudah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu, sudah lama, saudara. Dan dokter memberi vonis bahwa waktunya mungkin sekitar 3-6 bulanan. Oleh karena kanker darah itu begitu ganas. Tetapi saudara, mendengar itu yang luar biasa, ibu ini bukannya patah semangat. Biasanya pada umumnya kalau orang sakit dan kemudian divonis oleh dokter bahwa waktunya tidak akan lama lagi, biasanya orang-orang yang demikian akan drop, akan patah semangat, akan putus asa. Tetapi ibu ini ketika dia dengar itu, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia mulai bangun grup-grup di media sosial. Dan saya kemudian dimasukkan ke grup itu. Lalu kemudian dia melayani jiwa-jiwa yang masuk ke dalam grup itu. Dia memberitakan firman Tuhan, dia mengkonsen, dia mendoakan. Dia membuat ibadah-ibadah melalui beberapa banyak grup-grup itu, saudara. Dia beritakan keselamatan di dalam Yesus. Dia beritakan, dia melayani Tuhan. Dia semangat melayani Tuhan. Padahal dia divonis kena kanker darah. Dan sampai hari ini, saudara, dia harus check up terus. Tetapi yang luar biasa, dokter sudah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Tapi sudah tahunan, saudara, sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Dan ibu ini sampai hari ini terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau seorang ibu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, di mana dia mengalami kanker darah, ibu itu mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, di mana vonis dokter pun tidak berlaku ketika Tuhan campur tangan. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa menolong saudara. Dia berkuasa menolong saudara apapun yang menjadi masalah saudara. Dia berkuasa menolong saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Saat ini, saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong bagi dia. Dan yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan menjadi pertolongan dalam hidupnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup menolong dia dalam segala perkara, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Lalu kemudian, saudara, hal kedua yang dia tegaskan setelah dia berkata bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dia akan memberi kita kekuatan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam mengalami pertolongan Tuhan adalah proses. Seringkali itu yang tidak disadari oleh banyak orang. Tuhan itu bekerja melalui proses. Dan dalam pengalaman pengiringan akan Tuhan, dalam melayani Tuhan, aku melihat bahwa bagi Tuhan proses yang aku jalani itu jauh lebih penting daripada hasil yang aku capai.
Bagi Tuhan proses itu jauh lebih penting daripada hasil yang aku capai. Karena kalau aku mencapai hasil yang luar biasa, tapi prosesnya tidak aku jalani, maka hasil itu malah bisa membahayakan. Tidak sedikit orang yang tidak berproses, lalu kemudian menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, lalu kemudian kesuksesan dan keberhasilannya menghancurkan kehidupannya. Jadi saudara, kita harus menjalani proses. Bagi Tuhan itu proses itu penting, dan kita harus berproses. Nah saudara, dalam hal itulah kita membutuhkan kekuatan. Kita perlu kuat untuk menjalani prosesnya. Dan di sanalah pemazmur ini berkata, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Mungkin saat ini engkau belum menerima jawaban. Engkau belum mengalami jawaban doa, belum mengalami mujizat. Prosesnya masih panjang. Tetapi tetaplah melangkah menjalani semua proses yang harus dihadapi. Jangan ingin yang instan saudara, tetapi jalani prosesnya untuk kita semakin matang, untuk kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Jalani prosesnya, dan dia akan memberi saudara kekuatan untuk menjalani prosesnya. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, aku tidak kuat lagi. Hidup ini begitu berat, hidup ini begitu sulit. Aku tidak kuat lagi. Dengar saudara, Tuhanlah yang akan memberi saudara kekuatan. Dia yang akan menolong saudara. Dia yang akan memampukan saudara. Firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara kita sanggup tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Dia menguatkan kita, Dia meneguhkan kita. Segala perkara kita sanggup tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dia pasti menguatkan saudara. Itu sebabnya jalani prosesnya. Sekalipun sulit saudara, jalani prosesnya. Saudara pasti bisa. Karena Tuhan akan menguatkan saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, ada seorang ibu yang meminta untuk konseling, di mana dia berkata dia tidak sanggup lagi untuk menanggung derita yang sedang dia alami. Dia tidak sanggup lagi menanggung penyakit yang sedang dia alami. Dia putus asa dan sebagainya. Lalu kemudian saya berkata, Tuhan mampu, Tuhan akan menguatkan. Lalu kemudian kami berdoa. Dan beberapa waktu kemudian saudara, ibu ini menelepon saya dan dia memberi ucapan syukurnya. Kenapa? Karena dia sudah sanggup menjalaninya dan hari demi hari dia semakin baik. Artinya saudara, ketika dia kuat dan menjalani semuanya dalam kekuatan Tuhan, malah kesembuhan itu dengan otomatis terjadi. Belum Tuhan lakukan mujizat spektakuler, masih dia hanya menjalani semua prosesnya dalam kekuatan Tuhan. Dia makin sembuh, dia makin sehat, dia makin sembuh dan makin sehat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jalani prosesnya saudara. Hadapi semua prosesnya. Berproseslah dalam Tuhan. Saudara akan kuat menjalani prosesnya karena Tuhan akan menguatkan saudara menjalani setiap proses yang harus saudara hadapi. Dia tidak meninggalkan saudara sendiri. Dia pasti menguatkan saudara. Dan bagi saya saudara, menurut saya, sekalipun mungkin mujizat tidak terjadi, kita kuat menjalani prosesnya sampai akhir, itu sudah merupakan pertolongan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena hidup ini sebenarnya semua akan berakhir dengan kematian. Tuhan menolong kita supaya kuat sampai akhir, itulah pertolongan luar biasa. Daripada orang mengalami mujizat, tapi akhirnya di akhir hidupnya terhilang, itu malah petaka. Saudara, ada satu kali jemaat baru datang. Bapak ini sebenarnya punya background yang gelap. Kemudian dia bersama istrinya datang ke gereja. Kenapa? Karena
Saya dengar bapak ini sakit, lalu saya suruh salah satu jemaat yang masih keluarganya datang ke rumah mendoakan dia. Dia tidak pernah ke gereja seumur hidupnya. Ketika dia didoakan, berapa waktu kemudian dia datang untuk beribadah. Lalu kemudian sekian waktu lamanya dia beribadah. Lalu terakhir, saudara, bapak ini sakit. Dia sakit parah pada waktu itu. Dia ke gereja dalam keadaan sakit. Makin baik. Tetapi setelah sekitar hampir 1 tahun dia ke gereja, dia drop lagi dan tidak bisa beribadah. Akhirnya saya yang datang ke rumah. Ketika saya datang ke rumah, saudara, saya ngomong-ngomong dengan bapak ini. Selama ini kami terus berdoa buat kesembuhannya. Kali ini dia tidak minta doa kesembuhan lagi, saudara. Dia berkata, bagiku gak penting doa kesembuhan. Sekarang aku sudah mengalami Tuhan Yesus. Sekarang aku sudah mengalami keselamatan. Bagiku itu sudah cukup. Dan waktu itu dia bersuka cita sekali, saudara. Dan dia selalu bernyanyi. Tetangganya pun menyaksikan dan mengatakan bahwa tetangganya mendengar bapak ini bernyanyi. Lagu yang dia nyanyikan adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia terus bernyanyi hari-harinya. Dia isi dengan bernyanyi. Dan berapa waktu kemudian bapak ini menghadap kepada Tuhan. Menurut saya itu pertolongan Tuhan yang dahsyat, saudara, di mana dia tetap kuat sampai akhir hidupnya. Hidup ini itu yang penting, bertahan sampai akhir. Bukan hanya mujizat, tetapi pada akhirnya terhilang. Yang kita paling butuhkan adalah bertahan sampai akhir. Dan Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menguatkan saudara untuk bertahan sampai akhir. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang disaksikan oleh pemazmur ini, apa yang dia alami ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 3 bagian kedua, saudara, atau kalimat yang kedua, di sana dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Dia menegaskan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak terlelap dalam menjaga kita. Dia menjaga kita senantiasa. Dia menjaga kita 24 jam. Setiap saat, setiap waktu mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia berkata bahwa kita ada di ruang matanya, saudara. Dia berkata kita ada di telapak tangannya. Kita ada di ruang matanya. Jika firman-Nya berkata kita ada di ruang matanya, itu artinya, saudara, bahwa dia sedang melihat dan memandang kita. Kalau saat ini saudara mungkin melihat teman saudara, lalu saudara pandang di matanya, maka saudara akan menemukan apa saja yang sedang dia lihat, itulah yang ada di ruang matanya. Demikian Tuhan berkata bahwa kita ada di ruang matanya, karena dia Allah yang setia, dia Allah yang menjagai kita. Dia setia menjaga kita, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan kondisi kita, dia sedang memandang kita. Kita ada di ruang matanya. Dia menjaga kita. Dia setia dan sanggup untuk menjaga kita, saudara. Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa. Allah itu adalah Allah yang sanggup berjaga-jaga, Allah yang setia untuk berjaga-jaga. Berapa waktu sebelum ini, saudara, dalam video sebelumnya, saya pernah menyaksikan bagaimana satu kali anak saya sakit. Dia kena demam berdarah waktu itu. Dan ketika dia sakit, saya suruh keluarga semua pulang ke rumah. Saya sendiri yang menjaga, istri saya juga saya suruh pulang, saya sendiri yang menjaga. Dan saat saya menjaga dia, saudara, saya berkomitmen, karena panasnya tinggi pada waktu itu, saya berkomitmen bahwa saya akan menjaga dia. Saya tidak akan tidur, saya akan berjaga-jaga saat dia sakit, sehingga apapun yang dia minta, apalagi dia diopname, jarum di tangannya itu akan saya lihat, awasi terus. Saudara, saya berjaga-jaga. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, saya tetap berjaga-jaga. Saya awasi semua, saya lihat infusnya, saya lihat semua keadaannya, semua saya perhatikan, saya berjaga-jaga. Jam 12 saya masih berjaga-jaga. Tapi kemudian di atas jam 12, secara tidak sadar, saya kemudian tertidur.
Kemudian dia terbangun, saudara. Saya terkejut. Lalu saya bangun, saya periksa lagi, semua saya periksa lagi. Lalu kemudian saya berusaha untuk mata saya melek dan memperhatikan dan mengawasi dia. Tapi tidak sadar, akhirnya tertidur lagi. Ketika dia meminta sesuatu, saya terkejut lagi. Lalu kemudian saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi lama-lama saya tertidur lagi. Artinya apa, saudara? Dari pengalaman ini yang saya mau tegaskan adalah bahwa saya sangat ingin untuk mengawasi, saya sangat ingin untuk berjaga-jaga bagi anak saya. Saya sangat ingin mengawasi dia, berjaga-jaga atas kondisi yang sedang dia alami. Dia sedang sakit. Tetapi ternyata hanya niat, hanya komitmen saya yang kuat, tetapi tubuh saya tidak kuat. Akhirnya saya tergeletak dan tertidur. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang 24 jam siap sedia. Setiap saat Dia siap sedia mengawasi dan memperhatikan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang daripadanya pertolongan kita, yaitu Allah yang setia berjaga-jaga setiap waktu. Dia tidak izinkan saudara disakiti. Dikatakan di ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga segala aspek kehidupan kita, saudara. Dia berkata bahwa matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang, dan bulan juga tidak menyakiti kita pada waktu malam. Artinya apa? 24 jam Tuhan tidak izinkan saudara dan saya disakiti. Lalu kemudian Dia Allah yang menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita. Bahkan ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang kita kerjakan, Dia berkata Tuhan menjaga keluar masukmu. Artinya semua kegiatan, semua yang kita kerjakan, Tuhan berjaga-jaga. Tuhan perhatikan semuanya. Karena Dia Allah yang setia. Dia setia untuk berjaga-jaga dalam segala kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar dari pengalaman pemazmur ini, saudara, di mana ketika dia mengalami satu situasi, satu kondisi yang sulit, dia membutuhkan pertolongan. Dan dalam pengalaman kehidupannya, dia mulai mencoba untuk mencari-cari pertolongan. Tapi dalam mencari pertolongan, dia tidak menemukan pertolongan. Bahkan mungkin dia mengalami kekecewaan karena tidak ada pertolongan yang lain yang dia temukan. Sampai akhirnya dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Saat ini, saudara, Tuhanlah pertolongan saudara. Sekalipun mungkin saudara tidak ada yang memperhatikan, jangan kecewa. Tuhanlah yang menjadi pertolongan saudara. Jangan berharap kepada manusia, jangan andalkan manusia, tetapi jadikan Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup untuk menolong saudara. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan yang kita sembah sanggup untuk menolong saudara. Dia sanggup untuk menolong setiap saudara. Dia berkuasa. Dan kemudian Dia Allah yang tidak akan membiarkan saudara goyah. Dia Allah yang akan menguatkan saudara. Dia beri saudara kekuatan dalam menghadapi semuanya. Ada proses yang Tuhan izinkan saudara alami. Ada proses yang harus saudara jalani. Jangan kecewa dengan proses itu, saudara. Karena proses itulah sebenarnya yang paling kita butuhkan untuk mengalami pendewasaan. Untuk kita diproses semakin baik, dan semakin baik di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang tidak membiarkan kita goyah. Dia beri kita kekuatan. Dan Dia Allah yang setia menjaga saudara. Dia Allah yang setia menyertai saudara. Dia Allah yang setia mendengarkan seruan saudara. Dia Allah yang setia mendengarkan tangisan saudara. Dia Allah yang setia. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini.
kita jadikan Tuhan itu sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, raih janji-janji firman Tuhan dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita belajar pada malam hari ini, saudara. Terpujilah Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah saat ini Tuhan campur tangan, mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berseru kepadamu. Kami orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa pertolongan yang daripadamu akan kami alami ketika kami berseru kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami mengharapkan pertolongan daripadamu. Dan Bapa yang baik, pertolongan yang daripadamu adalah pertolongan yang tidak ada yang mustahil, pertolongan yang berkuasa. Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami, dan Engkau Allah yang menjaga kami setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, lawat mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami rindu menanamkan firman-Mu dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai penolong dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau raih janji firman-Mu dengan hidup menerapkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk mereka selalu berkomitmen terhadap firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal
setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan.
nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan.
Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka
perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan, Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan,
lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami
dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.